Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, khususnya anak kelas 6 SDN 019 Pematang Tinggi, berjumpa lagi dengan Pak Mus. Di sini masih belajar secara online via YouTube. Mudah-mudahan anakku semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, sehingga masih bisa mengikuti pembelajaran online ini dengan baik. Jadi jaga kesehatan, jangan sampai kalian sakit, karena di masa-masa seperti ini kita memang harus menjaga kesehatan dengan baik ya. Jadi anak-anak sekalian, usahakan bisa belajar dengan baik dengan cara menjaga kesehatan tadi, makan teratur, kemudian istirahat yang cukup, terus kemudian olahraga juga ya, olahraga yang cukup juga, terus kemudian jangan makan makanan yang kurang sehat ya, nanti akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi tubuh kita. Baik anak-anakku sekalian, langsung kita masuk ke materi, yaitu sekarang kita masuk ke tema 3 subtema 1 pembelajaran 6, pembelajaran yang terakhir ini ya. Langsung kita masuk ke materi yang pertama, yaitu menentukan urutan peristiwa pada teks eksplanasi ilmiah. Tentunya masih ingat kalian apa itu teks eksplanasi ilmiah ya. Jadi teks yang dibuat secara runtut ya, mengenai proses secara ilmiah. Ilmiah artinya itu bisa dibuktikan kebenarannya secara logis. Jadi sudah ada penelitiannya. Nah, kita simak dahulu teks eksplanasi ilmiah berikut ini ya. Baca dulu, yaitu penemuan roda mengubah ekonomi dunia. Ada penemuan roda mengubah ekonomi dunia. Roda, nah ini ya roda nih ya. Ini roda mobil, ini roda delman, roda kereta, roda delman, ini roda gerobak ini. Nah, ini entah roda apa ini. Nah, roda merupakan salah satu penemuan yang memudahkan pekerjaan manusia. Roda bisa ditemukan pada benda-benda di sekitar. Berbagai mesin dan alat transportasi membutuhkan roda agar dapat berfungsi. Peninggalan roda paling tua berasal dari Mesopotamia. Sebelum tahun 3000 sebelum Masehi, roda digunakan untuk memindahkan beban dan sebagai kendaraan. Sekitar tahun 3000 sebelum Masehi, roda dibuat untuk digunakan pada mesin pemintal benang jadi kain itu ya. Pemintal benang itu ya. Bentuk roda mengalami perkembangan dari balok kayu yang digulingkan kemudian menjadi potongan melintang balok kayu. Pada zaman dahulu, kayu menjadi bahan utama untuk membuat pelek, sumbu roda, dan pasak. Namun, bahan kayu menimbulkan suara berdecit. Untuk mengurangi decitan, poros roda dilapisi tembaga dan perunggu. Setelah itu, bentuk roda menjadi bundar utuh dengan pasak di bagian tengah hingga roda berjari-jari. Bagian tengah roda kemudian diganti besi sehingga roda menjadi kuat. Roda terus mengalami perbaikan seiring perkembangan zaman. Tahun 1839, Charles Goodyear secara tidak sengaja menemukan teknik vulkanisasi karet. Umumnya karet akan meleleh jika terkena panas dan mengeras saat dingin. Lalu Charles Goodyear mencoba membuat karet yang mampu bertahan dalam berbagai cuaca. Goodyear menggunakan magnesium oksida, asam nitrat, tepung perunggu, dan kapur perekat pada percobaan awal. Namun, percobaan ini tidak berhasil. Goodyear pun mencampurkan karet dengan bahan belerang ya, lalu mengecatnya ke kain dan tidak sengaja meletakkannya di atas kompor. Ternyata kulit karet tersebut memiliki sifat elastis. Goodyear menyebutnya dengan istilah vulcanized. Penemuan Goodyear ini menjadi bahan dasar ban mobil yang dipatenkan pada tahun 1844. Teknik Goodyear kemudian dikembangkan oleh John Dunlop
untuk membuat ban berongga dengan bantalan udara, Dunlop bukanlah orang pertama yang menemukan ban. Sebelumnya Thomson telah menemukan ban dengan bahan dasar dari kulit binatang. Ban temuan Thomson tidak membuat orang nyaman berkendara karena tidak ada rongga udara, sehingga disebut ban mati. Dunlop kemudian mengubah ban mati tersebut dengan mengisi ban karet dengan angin. Percobaan Dunlop tersebut berhasil membuat ban hidup atau berongga udara. Dengan diciptakannya roda, jarak antar tempat di belahan dunia menjadi lebih mudah dan cepat sampai. Penemuan roda memberikan pengaruh yang besar bagi perkembangan ekonomi masyarakat dunia. Distribusi barang-barang dagangan menjadi lebih cepat dan mudah dilakukan. Tanpa roda, kehidupan manusia akan menjadi sangat sulit. Nah, ini adalah teks eksplanasi tentang sejarah penemuan roda pertama kali ya. Nah, selanjutnya agar lebih mudah untuk memahaminya, kita dapat membuat garis waktu sejarah perkembangan roda sebagai berikut. Nah, ini ada ilustrasinya berupa gambar ya nak ya. Jadi ini pertama roda diciptakan dari gelondongan kayu. Jadi gelondongan kayu yang digulirkan untuk memindahkan barang. Jadi barang yang berat taruh di atas gelondongan kayu ini kemudian didorong. Nah, akan bergerak ya. Ketika ini kemudian ngangkat lagi kayu lagi ke sini, angkat lagi kayu ke sini. Nah, mungkin ini agak sedikit lebih praktis ya daripada kita mengangkat beban yang berat tanpa digulirkan dengan gelondongan kayu. Ini pada saat sebelum 3000 sebelum Masehi ya. Kemudian roda diciptakan untuk memintalkan kain, memintal benang ya, bukan memintal kain, untuk membuat benang. Jadi dibuatlah roda seperti ini. Nah, digulung-gulung seperti ini ya, buat roda. Ini terjadi pada tahun 3000 sebelum Masehi. Nah, terus kemudian pada tahun 1500 sebelum Masehi, nah ini dibuatlah roda kayu dengan sumbu as ada di tengahnya ini. Dibuat roda tapi dari kayu semua ya. Dari kayu dibuat berbentuk lingkaran seperti ini. Terus kemudian dikasih as tengahnya untuk menopang ya, kemudian dia bisa menggelinding. Roda kayu dengan sumbu as. Sesudah Masehi diciptakanlah roda dengan jeruji ya, ada jeruji kayunya. Nah ini ya, tapi tepinya masih terbuat dari kayu. Kemudian pada tahun 1839 sampai dengan sekarang dibuatlah ban seperti ini ya, ban karet berisi udara. Jadi ini karet kemudian dipompa pakai udara. Terus kemudian ini masih terbuat dari logam, ini dari jeruji juga, dari besi. Nah, inilah perkembangan roda-roda. Yang pertama dari gelondongan kayu, terus kemudian dibuat roda untuk pemintal benang, kemudian dibuat roda kayu yang beras, bersumbu, kemudian masih kayu yang berjeruji. Nah, baru terakhir yaitu membuat roda dengan menggunakan berisi angin atau udara ya. Terus kemudian kita masuk ke menentukan informasi penting pada teks dalam bentuk diagram. Tadi setelah kita baca sama-sama ya, sama-sama penemuan roda tadi. Nah, ini untuk paragraf 1 topik masalahnya yaitu penemuan roda memudahkan pekerjaan manusia. Untuk paragraf 2 uraian penjelas yaitu perkembangan bentuk roda. Untuk paragraf 3 yaitu uraian penjelas teknik vulkanisasi karet oleh Goodyear. Terus kemudian paragraf keempat uraian penjelas penemuan ban berongga oleh Dunlop. Paragraf kelima kesimpulan dan pendapat pribadi pengarang yaitu manfaat roda dalam kehidupan manusia. Nah, ini adalah bentuk diagram alir dari teks yang sudah kita baca di awal pertemuan tadi ya. Nah, ini contoh dari diagram alir agar supaya kita bisa lebih mudah untuk mengingat dari informasi-informasi penting dari paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4, dan paragraf 5. Nah, selanjutnya sekarang pelaksanaan hak dan kewajiban. PKN kita ya. Hak dan kewajiban. Sebenarnya ini anak-anakku sebelumnya kan sudah mempelajari apa itu hak, apa itu kewajiban.
kalau hak itu adalah sesuatu yang harus kita terima. Hak, sesuatu yang kita terima, yang harus kita terima itu adalah hak. Sementara kewajiban berlawanan, yaitu sesuatu yang harus kita laksanakan. Sesuatu yang harus kita laksanakan itu kita sebut namanya kewajiban. Kalau sesuatu yang harus kita terima itu namanya hak. Jadi untuk pelaksanaan hak dan kewajiban itu harus seimbang. Karena apa? Kita tidak bisa memperoleh hak tanpa melaksanakan kewajiban. Jadi hak dan kewajiban itu seiring dan sejalan. Kita bisa mendapatkan hak kalau kita melaksanakan kewajiban. Nah, hak dan kewajiban sebagai anak. Kita lihat di sini contoh hak dari seorang anak. Yang pertama, mendapatkan kasih sayang, perlindungan, dan perawatan dari orang tua. Yang kedua, mendapatkan pendidikan dan kesempatan untuk belajar. Yang ketiga, mendapatkan perlakuan yang layak. Yang keempat, memberikan pendapat dalam keluarga. Nah, ini adalah semua adalah hak. Hak itu adalah sesuatu yang harus diperoleh oleh anak tersebut, ya. Nah, sekarang kewajibannya. Kewajibannya seperti apa menjadi seorang anak? Kewajibannya yang pertama, mematuhi nasihat perintah dan larangan orang tua, ya. Kalau dinasihati sama orang tua, kita harus patuh. Apalagi kita diperintah, kita harus menjalankannya. Kalau dilarang, kita harus menghindarinya. Ini adalah kewajiban seorang anak. Maka ketika kita melaksanakan seperti ini, maka akan mendapatkan haknya. Kemudian kewajiban kita sebagai seorang anak juga belajar dan mengerjakan tugas-tugas sekolah dengan tekun. Karena kita sebagai seorang pelajar, ya. Sebagai seorang pelajar tentunya tugas pokoknya adalah belajar. Jadi kita berkewajiban untuk belajar. Kemudian bersikap sopan dan berbicara santun kepada semua orang. Ya, tentunya untuk menghormati orang yang lebih tua. Untuk teman kita harus berbicara dengan sopan agar supaya kita banyak teman. Kemudian kita ketika menyampaikan pendapat itu harus dengan cara yang santun. Yang santun itu yang sopan, ya. Artinya tidak boleh menyinggung orang lain. Nah, di sini ada hak, ini ada kewajiban. Ketika kita sudah melaksanakan kewajiban, kita dapat memperoleh haknya, ya. Sekarang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Tadi adalah sebagai anak, hak dan kewajiban sebagai anak. Sekarang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Contoh hak dari seorang warga negara. Yang pertama yaitu bebas untuk memilih, memeluk, serta menjalankan agama dan kepercayaan yang dianut. Nah, jadi di sini di Indonesia ini kan ada 6 agama, ya. Agama Islam, agama Kristen, kemudian Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Nah, itu bebas untuk memilih dan memeluk. Itu tidak boleh kita memaksakan agama ini kepada orang lain harus dipeluknya, enggak. Jadi kalau kita misalnya beragama Islam, kita tidak boleh memaksakan saudara-saudara kita untuk memeluk Islam, ya. Jadi kalau demikian juga yang Kristen atau Buddha, Hindu tidak boleh memaksakan untuk masuk ke agamanya mereka. Jadi bebas untuk memilih dan memeluk agama dan menjalankan ibadahnya masing-masing. Kemudian yang kedua, contoh hak dari warga negara itu memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan. Jadi artinya kita sebagai warga negara itu punya hak yang sama di mata hukum. Tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Jadi kita sama di mata hukum, ya. Kita sebagai warga negara. Kemudian mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kita mendapatkan pekerjaan itu merupakan suatu hak warga negara, ya. Dan penghidupan juga layak. Jadi artinya kalau kita sekarang hidupnya tidak layak, maka negara kita tuh memberikan kita bantuan sosial, ya. Bahkan ada pemerintah itu memberikan bantuan sosial, baik berupa jenisnya berupa uang maupun berupa sembako, ya. Kemudian kalau misalnya tidak ada pekerjaan, maka pemerintah bersiap untuk membantu untuk memberikan lapangan pekerjaan. Kemudian mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Nah, ini juga hak seorang warga negara. Jadi makanya kalian disekolahkan tanpa biaya, gratis, ya, gratis sekolahnya. Itu merupakan upaya untuk memberikan hak warga negara kepada kalian, ya. Kemudian mendapatkan perlindungan hukum. Jadi artinya mendapatkan perlindungan hukum, contohnya apabila kita bersalah, ya kan, kita berhak untuk
mendapatkan perlindungan hukum. Terus contohnya lagi kalau misalnya ada warga negara Indonesia yang ada di luar negeri, ya, ketika di sana diadili, divonis, kemudian juga berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari negara Indonesia. Nah, sekarang selain hak ini tentunya harus ada kita dahulukan yaitu kewajiban. Contoh kewajiban dari seorang warga negara yaitu menjunjung hukum dan pemerintahan. Kita harus menjunjung hukum, artinya itu mentaati hukum yang ada di Indonesia. Tidak boleh kita melawan hukum, tidak boleh kita dengan sengaja melanggar hukum. Nanti kalau melanggar hukum maka kita akan dihukum, ya kan? Nah, jadi artinya menjunjung hukum ini kita harus patuh terhadap hukum yang berlaku di dalam Republik Indonesia ini, baik yang skupnya nasional, ya, ataupun hanya peraturan daerah, atau mungkin hanya sampai ke peraturan desa. Jadi kita wajib untuk menjunjung hukum dan pemerintahan juga. Kemudian yang kedua, ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Jadi ini seandainya negara kita membutuhkan untuk berupaya untuk membela negara, maka kita wajib untuk ikut bela negara. Kemudian kita juga berkewajiban menghormati hak asasi manusia orang lain. HAM, ya, hak asasi manusia orang lain kita harus hormati. Artinya contohnya hak asasi yaitu hak untuk hidup, hak mendapatkan pekerjaan dan sebagainya, hak mendapat hak untuk mendapat ketenangan dan sebagainya. Kemudian mengikuti pendidikan dasar, ini adalah juga kewajiban. Kita wajib sekarang, ya, wajib belajar, namanya wajib belajar 9 tahun. Bahkan sekarang sampai kelas 12 tahun pun digratiskan sekolah. Artinya kita wajib untuk mengikuti pendidikan agar supaya kita menjadi warga yang cerdas. Nah, sekarang tanggung jawab penemu berkaitan dengan penemuannya. Jadi setiap penemu itu sebenarnya bertanggung jawab atas penemuannya itu. Tidak hanya penemu itu tidak bertanggung jawab dengan temuannya. Sebenarnya kita harus bertanggung jawab. Ini ada satu contoh yang dibuat oleh penemunya, yaitu yang pertama adalah hak kekayaan intelektual, yaitu hak untuk mengakui dan mendapatkan pengakuan atas hasil ciptaannya, hak dari HKI, ya. Jadi artinya ada lisensi, jadi pengakuan bahwa yang ini adalah hasil karya saya, jadi tidak boleh dibajak atau ditiru oleh orang lain. Nah, itu adalah hak pengakuan atas hasil ciptaannya. Kemudian hak royalti. Apa itu hak royalti? Yaitu hak royalti adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Hak royalti itu artinya imbalannya, imbalan dari karya yang sudah diciptakan tadi. Terus kemudian kita mendapatkan imbalan baik berupa uang. Nah, itu bisa kita nikmati secara ekonomis, ya. Kemudian hak untuk dihormati jasa-jasanya. Itu tentunya kita sampai sekarang kan selalu menghormati penemu-penemu, ya. Contohnya kemarin kita sudah bahas tentang si penemu lampu pijar, kan. Nah, itu juga artinya salah satu menghormati jasa-jasa. Selain itu, para penemu juga harus bertanggung jawab terhadap hak yang dimiliki. Berikut ini contoh tanggung jawab terhadap hak yang didapatkan oleh penemu. Yang pertama, membuat temuan lain yang berguna bagi manusia. Jadi bertanggung jawab artinya dia harus bertanggung jawab membuat temuan-temuan yang lain, artinya membuat karya-karya yang lain yang bisa berguna bagi kehidupan manusia. Mengembangkan temuan yang dimiliki. Mungkin temuan tadi kurang sempurna, jadi mereka wajib untuk mengembangkan temuan itu agar supaya lebih menarik, lebih praktis, dan lebih ekonomis tentunya. Kemudian berbagi pengetahuan yang dimiliki. Nah, namanya penemuan itu tidak bisa dinikmati sendiri, harus berbagi dengan orang lain. Menggunakan royalti uang tadi, ya, uang atau imbalan dengan bijak. Jadi tidak boleh berfoya-foya. Nah, sekarang bertanggung jawab atas hak yang dimiliki. Nah, ini contoh dari Uni, ya. Hak dan tanggung jawab Uni. Uni adalah putri dari Bapak Abdul dan Ibu Aminah. Pak Abdul menyekolahkan Uni di sekolah yang cukup ternama di daerahnya. Pak Abdul memenuhi semua kebutuhan sekolah Uni, seperti buku-buku, seragam sekolah, serta alat tulis.
Bu Aminah juga selalu membuatkan bekal makanan sehat untuk Uni. Uni sangat bersyukur dengan perhatian ayah dan ibunya. Uni selalu mematuhi nasihat ayah dan ibunya. Uni selalu rajin berangkat sekolah dan belajar. Selain itu, Uni mengerjakan tugas sekolah dan tugas rumah tanpa perlu diingatkan. Uni selalu naik kelas dengan nilai yang memuaskan. Bapak Abdul dan Ibu Aminah sangat bangga kepada Uni. Nah, ini kita buat peta pikirannya ya. Hak yang didapat Uni yaitu Uni telah mendapatkan hak, yaitu mendapatkan pendidikan karena dididik sama orang tua tadi ya, disekolahkan. Kemudian mendapatkan fasilitas pendidikan dari sekolahnya, mendapatkan makanan sehat dari orang tuanya. Sekarang manfaat dari hak tadi. Hak tadi manfaatnya apa? Pendidikan akan bermanfaat untuk masa depan si Uni. Kemudian merasa tenang dan kegiatan belajar dapat berjalan dengan lancar apabila mendapatkan fasilitas pendidikan tadi. Kemudian apabila mendapat makanan sehat, manfaatnya badan sehat, dapat berkonsentrasi saat mengikuti pelajaran. Nah, dampak bertanggung jawab pada hak, selain naik kelas dengan nilai yang selalu naik kelas, ini adalah dampak dari bertanggung jawab tadi, selalu naik kelas dengan nilai yang memuaskan. Ya, ini dampak dari tanggung jawab tadi ya. Lebih mudah mencari sekolah untuk jenjang selanjutnya. Ada sekolah yang mengadakan tes ujian saringan itu ya. Karena nilainya bagus, nilainya memuaskan, maka akan lebih mudah untuk mencari sekolah yang diminatinya. Kemudian membuat orang tuanya menjadi bangga. Ini adalah dampak dari melaksanakan tanggung jawab pada hak tadi. Dampak tidak bertanggung jawab, kalau tidak bertanggung jawab si Uni tadi, maka akan kesulitan untuk mengikuti pelajaran di sekolah. Bahkan bisa tidak naik kelas ya. Kemudian mendapatkan sanksi karena tidak mengerjakan tugas, misalnya dihukum sama bapak ibu guru. Barang yang menjadi hak cepat rusak, karena tidak dirawat, barangnya itu maka akan menjadi cepat rusak. Kemudian apabila tidak makan yang sehat, maka badan akan mudah sakit karena makanan yang tidak sehat. Ini adalah dampak yang tidak bertanggung jawab pada haknya. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, untuk pembelajaran 6 ini sudah selesai dilaksanakan. Mudah-mudahan anak-anak sekalian bisa memahami materi yang kami sampaikan dari awal sampai akhir. Untuk selanjutnya jangan lupa kalian kerjakan tugas di buku tema seperti biasa, kemudian difoto, diunggah di Classroom sehingga kalian bisa mendapatkan nilai yang memuaskan. Setelah selesai pembelajaran 6, biasanya kita mengadakan pulangan harian. Jadi tetap semangat dalam belajar, terus kemudian jangan lupa jaga kesehatan, terus kemudian jaga kondisi baik-baik sehingga kalian bisa mengikuti pembelajaran dengan baik juga. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Saya dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.